Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anemia pada ibu hamil. Sebelum lanjut ke pembahasannya, yuk kenalan dengan tim penyusunnya. Ada Aftarisa, Marlinda, Mary, Ayu, Zana, dan juga Mentari. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung lanjut ke pembahasannya. Menurut WHO, kehamilan adalah suatu proses yang dimulai dari konsepsi hingga lahirnya janin. Umumnya, lama seorang wanita hamil adalah 280 hari atau sekitar 9 bulan 7 hari. Pada saat hamil, tubuh akan mengalami perubahan yang signifikan, yaitu jumlah darah dalam tubuh akan meningkat sekitar 20 hingga 30%, sehingga memerlukan peningkatan kebutuhan asupan zat besi dan vitamin untuk membuat hemoglobin. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan janin untuk bertumbuh, memenuhi kebutuhan ibu, dan mengimbangi peningkatan volume darah ibu. Menurut Dietary Reference Index, kebutuhan zat besi meningkat dari 18 mg per hari pada wanita dewasa menjadi 27 mg per hari pada ibu hamil. Selama kehamilan, ibu hamil mengalami peningkatan plasma darah hingga 30% dan sel darah hingga 18%. Tetapi, hemoglobin hanya bertambah sekitar 19%. Akibatnya, prevalensi kejadian anemia pada kehamilan cukup tinggi. Prevalensi anemia pada kehamilan di dunia diperkirakan sekitar 30% dari total populasi. Dan sekitar 500 juta ibu hamil di dunia diyakini menderita anemia. Prevalensi anemia pada kehamilan di negara berkembang sekitar 53,5 hingga 80%. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi ibu hamil dengan anemia di Indonesia yaitu sebesar 48,9%. Anemia pada kehamilan disebut potential danger to mother and child atau potensi membahayakan bagi ibu dan anak. Karena itulah anemia memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan. Anemia dalam kehamilan dapat diartikan sebagai ibu hamil yang mengalami defisiensi zat besi dalam darah. Selain itu, anemia dalam kehamilan dapat juga diartikan sebagai suatu kondisi ibu dengan kadar hemoglobin kurang dari 11 gram per desiliter pada trimester 1 dan 3, atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per desiliter pada trimester 2. Pengertian anemia dalam kehamilan lainnya yaitu suatu kondisi adanya penurunan sel darah merah atau menurunnya kadar hemoglobin, sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu hamil dan janin menjadi berkurang. Faktor-faktor penyebab anemia pada kehamilan yang pertama ialah asupan zat besi yang tidak memadai. Hal ini dibuktikan dengan hanya sekitar 25% ibu hamil yang memenuhi kebutuhan zat besi sesuai dengan AKG. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab anemia pada kehamilan ibu hamil. Kemudian ada simpanan zat besi yang buruk, ditandai dengan rendahnya hemosiderin dalam sumsum tulang belakang dan rendahnya simpanan zat besi yang ada di dalam hati. Kemudian faktor yang selanjutnya ialah kehilangan banyak darah saat persalinan atau melahirkan. Biasanya dalam persalinan normal, seorang wanita hamil akan mengeluarkan darah rata-rata 500 ml atau setara dengan 200 mg zat besi. Kemudian ada yang selanjutnya ialah hemoglobinopati. Pembentukan hemoglobinopati itu merupakan thalassemia atau anemia sel sabit yang merupakan faktor non-gizi pembentuk anemia pada kehamilan. Selanjutnya yaitu ada faktor risiko anemia pada kehamilan. Yang pertama yaitu usia ibu. Apabila wanita hamil dengan umur kurang dari 20 tahun, maka asupan zat besi akan terbagi antara pertumbuhan biologisnya dan janin yang dikandungnya. Yang kedua yaitu ada tingkat pendidikan ibu. Tingkat pendidikan ibu itu berpengaruh terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat. Pendidikan ibu merupakan salah satu faktor penentu status gizi. Yang ketiga yaitu ada frekuensi hamil. Semakin tinggi frekuensi kehamilan, maka semakin banyak seorang ibu mengalami kehilangan zat besi.
Yang keempat yaitu ada status KEK. Status KEK pada ibu hamil dapat berdampak pada kejadian anemia pada ibu hamil. Yang kelima yaitu frekuensi tablet FE. Ibu hamil harus mendapatkan tambahan zat besi berupa suplementasi zat besi. Rekomendasi konsumsi suplemen besi adalah 60 mg besi elemental. Yang keenam yaitu ada jarak kehamilan. Jarak kehamilan yang kurang dari 24 bulan atau 2 tahun memungkinkan kondisi ibu belum pulih, sehingga zat besi yang ada di dalam tubuhnya terbagi untuk pemulihan tubuhnya. Beberapa macam anemia pada kehamilan yaitu 1. Anemia defisiensi asam folat. Kekurangan asam folat akan mengakibatkan anemia megaloblastik karena asam folat berperan dalam metabolisme makanan menjadi energi, pematangan sel darah merah, sintesis DNA, pertumbuhan sel, dan pembentukan hem. Yang kedua, anemia defisiensi besi atau AGB, yaitu anemia yang terjadi karena kekurangan zat besi, sehingga pembentukan sel-sel darah merah terganggu. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan AGB, antara lain yaitu kurangnya asupan zat besi dan protein, adanya gangguan absorpsi di usus, dan meningkatnya kebutuhan zat besi. Yang ketiga, anemia defisiensi vitamin B12 atau pernisiosa. Vitamin B12 memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sel darah merah. Anemia pernisiosa disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 karena ketidaksediaan faktor intrinsik yaitu sekresi Kester yang diperlukan untuk penyerapan vitamin B12. Beberapa indikator anemia pada ibu hamil, yang pertama ialah hemoglobin. Hemoglobin merupakan salah satu parameter penentuan status zat besi. Kemudian yang kedua ialah penentuan indeks erythrocyte main cause vascular volume. Itu penentuan indeks erythrocyte secara tidak langsung dengan menggunakan rumus. Pembagiannya ialah yang pertama NCV, itu adalah main cause vascular volume dengan nilai normal ialah 70-100 femtoliter. Kemudian yang kedua ada main cause vascular hemoglobin yang dengan nilai normal ialah 27-31 femtoliter. Kemudian ada main cause vascular hemoglobin konsentrasi, itu dengan nilai normal ialah 30-35%. Kemudian indikator anemia pada ibu hamil yang selanjutnya ialah serum iron, kemudian ada serum transferin, serum ferritin, dan pemeriksaan hapusan darah perifer. Berikut ini merupakan gejala-gejala yang mungkin dialami oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu ibu hamil akan merasa cepat lelah. Yang kedua yaitu ibu hamil yang mengalami anemia akan merasa sering pusing. Yang ketiga, mata akan berkunang-kunang. Yang keempat, kulit akan menjadi pucat. Yang kelima, tangan dan kaki akan terasa dingin. Yang keenam, adanya luka di lidah. Yang ketujuh, ibu hamil dengan anemia, nafsu makannya akan menurun. Yang kedelapan, hilangnya konsentrasi. Keluhan mual dan muntah akan lebih hebat daripada saat mengalami hamil muda. Ibu hamil dengan anemia juga akan mengalami nafas pendek. Selanjutnya yaitu tanda-tanda anemia pada kehamilan. Yang pertama yaitu adanya peningkatan kecepatan denyut jantung. Hal ini disebabkan karena tubuh berusaha memberi oksigen lebih banyak ke jaringan. Yang kedua yaitu adanya peningkatan kecepatan pernafasan karena tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen pada darah. Tanda yang ketiga yaitu pusing akibat kurangnya darah ke otak. Tanda yang keempat, ibu hamil dengan anemia akan merasa lelah karena meningkatnya oksigenasi berbagai organ termasuk otot jantung dan rangka. Tanda selanjutnya yaitu kulit akan menjadi pucat karena berkurangnya oksigenasi. Selanjutnya, adanya mual akibat penurunan aliran darah dari saluran cerna dan susunan saraf pusat. Ibu hamil dengan anemia juga akan mengalami penurunan kualitas rambut dan kulit. Beberapa pengaruh anemia dalam kehamilan yaitu yang pertama abortus. Abortus didefinisikan sebagai keluarnya hasil konsepsi dengan berat kurang dari 1000 gram atau umur kehamilan kurang dari 28 minggu. Seorang ibu yang dalam masa kehamilannya mengalami kekurangan zat besi, maka ia tidak dapat memberikan cadangan zat besi kepada bayinya dalam jumlah yang cukup untuk beberapa bulan pertama.
Hal inilah yang menyebabkan abortus pada ibu hamil yang mengalami anemia pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Anemia dapat mengurangi suplai oksigen pada metabolisme ibu dan janin. Karena dengan kurangnya kadar hemoglobin, maka berkurang pula kadar oksigen di dalam darah. Jika hal ini terus berlangsung, maka dapat menyebabkan nekrosis pada jaringan sehingga hasil konsepsi tidak bisa bertahan lama pada ovarium. Selanjutnya ada gejala kardiovaskuler karena keberadaan anemia dapat meningkatkan beban kerja jantung. Kemudian ada menurunnya kinerja fisik. Anemia menyebabkan penurunan kapasitas darah untuk membawa oksigen ke jaringan. Hal tersebut menimbulkan berbagai gejala seperti kelelahan dan berkurangnya kinerja fisik. Kemudian ada penurunan fungsi kekebalan tubuh. Anemia berkontribusi terhadap peningkatan risiko infeksi dengan merusak imunitas bawaan dan imunitas yang diperantarai oleh sel. Kemudian ada kelelahan. Penurunan oksigen carrying capacity akan memicu kekurangan pengiriman oksigen ke jaringan aktif secara metabolik yang seharusnya menerima cukup oksigen. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kelelahan. Selanjutnya ada gangguan pertumbuhan janin. Kondisi anemia dapat mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibu. Kemudian ada pecahnya ketuban. Pada ibu dengan anemia, kadar hemoglobin sebagai pembawa zat besi dalam darah berkurang, yang dapat mengakibatkan rapuhnya beberapa daerah dari selaput ketuban, sehingga terjadi kebocoran pada daerah tersebut. Selanjutnya yaitu cacat pada persarafan. Defisiensi vitamin B12 dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf yang tidak dapat diperbaiki, dan akhirnya dapat menyebabkan kematian sel-sel saraf. Kemudian ada berat badan lahir rendah. Adanya anemia akan menghambat janin menyerap nutrisi dari ibunya serta kemampuan metabolisme tubuh berkurang. Hal tersebut dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim ibu. Pencegahan dan penanganan anemia pada ibu hamil. Yang pertama adalah dengan pendidikan gizi. Tujuan dari pendidikan ini adalah meningkatnya pemahaman ibu hamil dan wanita usia subur akan makanan dan zat gizi sehingga mereka dapat menganut pola makan yang sehat. Harapannya agar pengetahuan mereka terkait anemia meningkat dan dapat mengadopsi pola makan yang dapat diterapkan untuk mencegah anemia defisiensi zat gizi. Yang kedua adalah melalui suplementasi. Menurut WHO, kebutuhan zat besi yang besar selama hamil tidak cukup apabila didapatkan dari makanan saja, sehingga harus dibantu dengan suplementasi tablet besi. Yang ketiga adalah melalui pola makan gizi seimbang. Mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi sangat mempengaruhi kecukupan kebutuhan gizi pada ibu hamil. Yang keempat adalah dengan mengonsumsi makanan tinggi zat besi. Mengonsumsi makanan tinggi zat besi dapat membantu mengatasi dan mencegah anemia. Sumber zat besi pada pangan nabati yaitu kacang-kacangan, bayam, daun singkong, dan daun pepaya. Sedangkan pada produk hewani yaitu hati, daging, ikan, dan juga telur. Yang terakhir adalah dengan konsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Selain mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, anemia bisa juga diatasi dengan memberikan asupan tinggi vitamin C. Sebab, vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi di dalam saluran cerna. Contoh makanan tinggi vitamin C adalah jeruk, stroberi, paprika, kiwi, dan juga jambu. Mitos dan fakta pada ibu hamil seputar anemia. Yang pertama adalah minum teh dan kopi baik untuk penderita anemia. Ini adalah mitos, karena teh dan kopi justru mengandung zat penghambat absorpsi besi. Minum teh paling tidak sejam sebelum atau setelah makan akan mengurangi daya serap sel darah terhadap zat besi sebesar 64%. Yang kedua, kondisi ibu hamil yang anemia berdampak buruk terhadap kondisi janin. Ini adalah fakta, di mana riwayat anemia pada ibu berkaitan dengan status gizi bayi yang akan dilahirkan. Ibu hamil yang menderita KEK dan anemia beresiko mengalami pertumbuhan janin terhambat dan bayi yang dilahirkan mempunyai berat badan lahir rendah atau BBLR. Yang ketiga adalah, ibu hamil yang anemia dapat disebabkan oleh kondisi anemia saat remaja. Ini termasuk fakta, karena dampak anemia pada remaja putri dan wanita usia subur akan terbawa hingga menjadi ibu hamil anemia. Bahkan, dapat mengakibatkan meningkatnya resiko pertumbuhan janin terhambat, prematur, BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya stunting dan gangguan neurokognitif.
Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you.